Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Prof. Dr. Profesor Dr. Abdul Matin LCMA. Matur suwun atas waktuipun Prof. Terima kasih atas waktunya Prof dan kesempatannya. Mohon maaf kula kawula belum bisa hadir secara offline. Niki izinkan saya untuk menyampaikan presentasi secara singkat ini yang dengan menyampaikan agar cepat dan singkat dan padat, intinya saja. Niki saya akan menyampaikan, semoga tidak sampai 15 menit, amin. Pertama, tentang ini formulasi kebijakan pengembangan kurikulum integratif berbasis KMAA untuk santri tahfidz di Pondok Pesantren Darul Falah Amsali Jepara, Bang Sri Jepara. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan kurikulum integratif berbasis KMAA bagi santri tahfidz di Pondok Pesantren Darul Falah Amsali Jepara. KMAA ini dirancang untuk mengintegrasikan hafalan Al-Quran, kemudian ilmu nahwu shoroh amsilati, serta pembentukan karakter santri secara komprehensif. Fokus penelitian ini itu diarahkan pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana formulasi kebijakan kurikulum dapat disusun secara sistematis untuk diterapkan secara luas di pesantren tahfidz, dan seberapa relevan efektif pendekatan KMAA dalam menjawab kebutuhan pendidikan pesantren modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Turas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan metode studi kebijakan policy research, didukung dengan analisis dokumen, wawancara dalam. Kemudian teknik ini analisis yang digunakan meliputi pemetaan aktor, analisis SWOT, serta evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, kelayakan, dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMAA merupakan model kurikulum integratif yang efektif dan adaptif untuk diterapkan dalam pendidikan tahfidz. Kurikulum ini mampu menjawab kebutuhan kontekstual pesantren modern dengan tetap berpijak pada warisan keilmuan klasik Islam. Temuan juga menunjukkan perlunya dukungan regulasi, pelatihan SDM, dan kemitraan antar pesantren untuk memastikan keberhasilan implementasi dan replikasi kurikulum ini secara nasional. Pendahuluan pendidikan pesantren di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Salah satu bentuk pendidikan yang terus berkembang adalah program tahfidz Al-Quran. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pondok pesantren tahfidz masih menggunakan kurikulum yang bersifat fragmentatif, memisahkan antara hafalan Quran, ilmu nahwu shorof, dan pembinaan karakter santri. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penguasaan teks dan pemahaman makna, sehingga output pendidikan tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi yang utuh. Kurikulum manhaj KMAA ini yang dikembangkan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsali hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Kurikulum ini dirancang secara bertahap dan integratif, menggabungkan aspek kitabah, syafahim, pemahaman gramatikal Arab, serta pembentukan karakter Qur'ani. Sayangnya meskipun setelah terbukti efektif di lingkungan pesantren, belum terdapat kebijakan resmi yang memfasilitasi replikasi dan adopsi KMAA secara sistematik dan nasional. Karena itu diperlukan formulasi kebijakan yang mampu mengarahkan, mengembangkan, dan penerapan kurikulum integratif ini dalam rangka pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual. Permasalahan masalah bagaimana formulasi kebijakan kurikulum KMAA dapat disusun secara sistematis untuk diterapkan secara luas di pesantren tahfidz. Sejauh mana kurikulum KMAA relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan pendidikan pesantren modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keilmuan klasik. Kajian teoritis. Jadi ini sesuai dengan teori taksonomi Bloom. Yang kedua adalah sesuai dengan teori alam bawah sadar, yaitu yang dikembangkan oleh
Kajung, dan Sigmund Freud. Integrasi antara taksonomi Bloom dan alam bawah sadar ini dalam kurikulum KMA tentu memperkuat justifikasi bahwa kebijakan pendidikan berbasis KMA mendukung pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan. Nah, santri tidak hanya dilatih untuk menghafal dan memahami Al-Quran secara tekstual saja, tetapi juga untuk membangun kesadaran diri dan nilai-nilai Islam secara mendalam melalui pembiasaan spiritual dan intelektual. Oleh karena itu, kurikulum KMA secara teoritis selaras dengan prinsip pengembangan manusia seutuhnya dalam pendidikan Islam. Ini analisis kebijakannya seperti ini. Kompetensi santri alhamdulillah 85% dapat menerjemahkan teks Al-Quran dengan pendekatan amsilati secara mandiri. Kemudian kepuasan guru juga puas. Aliyah, battery is full. Kepuasan daya serap kurikulum. Kurikulum berhasil diimplementasikan pada 3 jenjang, yaitu MI, Sanawiyah, Aliyah. Kemudian replikasi kurikulum mulai diadopsi oleh beberapa pesantren. Nah, kritik terhadap kebijakan yaitu ketimbangan kapasitas pesantren, resistansi sosial budaya, belum adanya landasan regulasi yang kuat. Kemudian yang keempat, keterbatasan evaluasi dan instrumen penilaian. Kemudian yang kelima, potensi fragmentasi dan kurangnya sinkronisasi antar stakeholder. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yaitu legalitas dan pengakuan kurikulum. Kemudian yang kedua, penguatan kapasitas guru dan SDM. Tentu ini sangat penting sekali penguatan kurikulum kapasitas guru. Kemudian yang ketiga, penyusunan standar kurikulum dan modul terintegrasi. Yang keempat, program percontohan dan replikasi bertahap. Yang kelima, sistem monitoring dan evaluasi inklusif. Dan keenam, kemitraan dan berkolaborasi multi pihak. Nah, praktek implementasi. Gambaran implementasi di Pondok Pesantren Darul Falah Amslati dalam menerapkan kurikulum KMAA telah diterapkan secara penuh di Pondok Pesantren Darul Falah Amslati Bangsri Jepara. Nah, pelaksanaan ini dimulai dari pengembangan struktur kurikulum internal, yaitu berbasis jenjang mulai dari tahap Yambu Amslati, kemudian kitab menghafal Al-Quran. Nah, penyusunan Amslati itu kitabah dan syafahi, kemudian pelatihan guru hingga evaluasi santri secara berjenjang dan holistik. Nah, kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran tahfidz, ilmu alat, pemahaman bahasa Arab, serta penguatan karakter santri dalam satu sistem pembelajaran terpadu. Nah, secara substantif, model ini dianggap berhasil karena menghasilkan santri yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara mandiri, memahami kaidah nahwu shorof secara aplikatif, dan menunjukkan adab belajar yang khas pesantren. Nah, namun ketika kebijakan ini coba direplikasi atau diterapkan di pesantren mitra, sejumlah tantangan muncul di lapangan. Nah, analisis permasalahan dalam implementasi sebagaimana seperti gambaran berikut. Ada masalah di SDM, adaptasi kurikulum, kesiapan manajerial, fasilitas dan media ajar, penerimaan sosial budaya, dan monitoring evaluasi. Itu permasalahan yang ada di dalam lapangan. Selanjutnya, pembelajaran dari praktek implementasi. Apa yang kita dapatkan setelah praktek implementasi efektif memerlukan kesiapan kelembagaan, bukan hanya modul kurikulum, namun juga dibutuhkan pelatihan kepada madrasah dan mudir pesantren agar memahami arah perubahan kurikulum. Adaptasi tidak bisa bersifat seragam. Struktur KMA perlu fleksibel agar bisa diterapkan sesuai kondisi masing-masing pesantren tanpa kehilangan esensi kurikulum. Perlu dukungan kebijakan dan insentif lokal agar pesantren yang mau mengadopsi KMA mendapatkan bantuan teknis, pelatihan guru, dan bahan ajar standar. Strategi komunikasi dan pendekatan budaya sangat penting. Proses sosialisasi harus melibatkan tokoh-tokoh lokal dan dilakukan dengan bahasa, nilai, bukan hanya teknis. Kebijakan kurikulum KMA terbukti dapat diterapkan secara efektif di lembaga yang siap secara manajerial dan kultural. Namun replikasi dapat tanpa pendekatan adaptif, pelatihan dan yang memadai,
dan pendampingan intensif dapat mengakibatkan kegagalan implementasi. Oleh karena itu, dalam skala nasional, kebijakan ini harus dilandasi dengan dilaksanakan secara bertahap, fleksibel, dan berbasis komunitas dengan pemetaan kesiapan masing-masing pesantren secara objektif. Ini kesimpulannya, kurikulum pendidikan di pesantren tahfidz selama ini menghadapi tantangan serius dalam hal integrasi antara hafalan Quran dan penguasaan ilmu alat dan pembentukan karakter secara menyeluruh santri secara menyeluruh. Nah, ketidakadaan kebijakan kurikulum nasional yang mampu mengakomodasi pendekatan pesantren tradisional yang diterapkan yang adaptif dan aplikatif menjadi akar persoalan dalam penyusunan kebijakan pendidikan Islam berbasis pesantren. Nah, maka melalui kajian ini ditemukan bahwa kurikulum KMA, kurikulum Manhaj Administrasi Al-Mutakamil yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Falah Amslati merupakan model kurikulum integratif yang efektif dan relevan untuk menjawab kebutuhan pendidikan pesantren tahfidz kontemporer. Kurikulum ini terbukti mampu menggabungkan antara hafalan, pemahaman, dan keterampilan santri secara berjenjang dan sistematis, serta berpijak pada turas Islam yang kuat. Nah, melanjutkan. Nah, ini rekomendasi legalitas dan dukungan regulatif, desain implementasi bertahap dan kontekstual. Yang ketiga, penguatan SDM dan pelatihan guru. Yang keempat, penataan kurikulum modular dan digitalisasi. Yang kelima, kolaborasi multipihak dan insentif replikasi sistem evaluasi dan monitoring. Ini yang kami sampaikan, Prof, tentang daftar pustakanya yang kami ambil dari teori-teori dan Bloom dan lain sebagainya. Kemudian intisari yang mau saya sampaikan, intisarinya programnya adalah yang pertama adalah yang BUA, yaitu kelas 1-2, kemudian usianya kurang lebih 78, waktu selama 2 tahun. Ini program MI, Prof, yang ada di pondok kami, Prof. Yang kedua adalah Amslati kelas 3 usia 9 tahun selama setahun. Kemudian yang ketiga adalah kitab dan bahasa, ini programnya kelas 4-5-6 usia 10-11-12 selama 3 tahun. Yang keempat adalah program terakhir, yaitu Al-Quran kelas 7 sampai kelas 9, usia 13 sampai 15, waktu selama 3 tahun. Kemudian yang terakhir, inilah kitab yang kami gunakan, Prof, Amslati jilid 1 sampai jilid 5, ada Tatimah, Sorfiyah, Waidati, dan Khulasoh. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang bagian untuk pembentukan karakter. Untuk pembentukan karakter ini menggunakan Hidayatul Ta'alim. Kemudian untuk menghafal Qur'annya menggunakan Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Dan ini adalah buku pedoman akademik yang di dalamnya kurikulumnya sudah ditata dengan rapi dari awal sampai akhir, mulai dari yang BUA, kemudian Amslati, kemudian kitab dan bahasa Arab, Inggris, dan yang terakhir adalah menghafal Al-Quran. Itu, Prof. Matur suwun sangat, Prof, atas waktunya sudah menyimak sudah menyimak kami, sudah memberikan izin. Matur suwun sangat. Mohon maaf tidak bisa hadir secara offline karena ada tugas dari Abah, dan ngapunten dan matur suwun sangat. Mugi-mugi berkah manfaat, Prof. Matur suwun sangat, Profesor Dr. Abdul Matin LCMA. Ngapunten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.